Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk siapa? Pertama-tama sebelum saya memulai daripada diskusi yang hari ini, langkah lebih baiknya kita memikirkan salah perjuangan kita. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Baik, terima kasih. Bermula daripada kenaikan BBM sendiri, merespon kenaikan BBM itu sendiri, mahasiswa hari ini serentak di awal bulan September dengan tagline September bergerak ataupun September melawan untuk penolakan daripada BBM itu sendiri. Dan berawal daripada pernyataan Pak Presiden Joko Widodo di tanggal 3 September bahwa kita negara ini sedang mengalami daripada krisis ekonomi juga, dan juga untuk memberikan suatu nilai positif bagi ekonomi Indonesia, makanya dikeluarkan kebijakan untuk menaikkan BBM. Nah, daripada kenaikan BBM itu sendiri, melihat daripada situasi konstruksi sosial, terutama masyarakat dari menengah ke bawah, yaitu kaum marhen, kaum buruh, petani, nelayan, yang memulai keberatan atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menaikkan BBM ini. Dalam mencapai daripada hidup yang layak, masyarakat sekarang dibebankan karena harus memberikan suatu nilai yang lebih untuk mendapatkan ataupun memenuhi kebutuhan. Berawal daripada kenaikan BBM itu sendiri akan merentet ke berbagai bidang, terutama ke penyediaan jasa dan barang yang akan menaikkan harganya juga terkait BBM itu sendiri. Dan pada siang hari ini kita sudah datangkan 3 pembicara untuk mengulas lebih dalam lagi bagaimana kebijakan kenaikan BBM itu sendiri, apakah menjadi suatu keputusan yang baik bagi negeri ini atau menjadi suatu hal yang buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara hari ini. Pasca kenaikan BBM itu sendiri, mahasiswa juga banyak dari Sabang sampai Merauke, dari beberapa daerah melakukan aksi-aksi itu sendiri. Nah, mungkin di sini ada Bung Ridwan sebagai salah satu perwakilan dari mahasiswa untuk membicarakan bagaimana kondisi dan situasi bermasyarakat hari ini, dan khususnya untuk mahasiswa dengan berbagai permasalahannya. Dan juga ada Bung Salamuddin Daeng sebagai peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia. Dan yang terakhir ada Bung Martin Syaan sebagai aktivis mahasiswa juga dan ketua umum Barat 106, Barisan Rakyat 106. Nah, untuk memperpangkas waktu saya di sini dan diskusi ini, saya langsung serahkan saja ke para pembicara untuk berbicara lebih luas lagi tentang kenaikan BBM hari ini. Oke, waktu dan tempat saya persilakan untuk Bung Daeng dulu terlebih dahulu untuk berbicara. Makan dulu aja. Oke. Ya. Bagi paling dekat moderator. Kalian pemimpin masa depan nih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan terima kasih kepada kawan-kawan mahasiswa yang hari ini juga hadir, dan abang senior yang kesempatan hari ini juga meluangkan waktunya untuk sama-sama kita berdiskusi bersama soal problem di Republik ini. Karena tadi kan sedikit mengantar yang sudah disampaikan oleh beberapa kawan senior bahwa hari ini
Republik ini semakin kacau, semakin ruwet kalau kata Jokowi kan. Nah, ruwet. iya makin ruwet malah lebih ruwetnya. Makanya hari ini kebijakan itu ancur-ancuran atau ugal-ugalan. Nah, salah satu problem hari ini yang terjadi adalah kenaikan harga BBM. Ini menjadi polemik kita semua karena sebelum kenaikan BBM pun situasi ekonomi kita juga sedang hancur-hancurnya. Bahkan bahan-bahan pokok sudah naik sebelum kenaikan BBM. Contoh misalnya persoalan minyak goreng hari ini belum selesai juga sebenarnya karena kan menterinya juga ngaco juga yang hari ini melakukan kebijakannya. Bahkan terakhir ini kan harga telur itu sampai naik sampai 31.000 rupiah. Ini sepanjang sejarah ini harga yang paling tinggi. Ini kan luar biasa gitu problem kita. Ditambah lagi hari ini ada kebijakan kenaikan BBM. Ini justru semakin menguatkan penderitaan rakyat. Rakyat sudah susah selama 2 tahun dia dikurung oleh pandemi. Hari ini ditambah lagi makin susah dengan kenaikan harga BBM. Ada kalau kita lihat dari pidato Pak Jokowi soal kenaikan harga BBM ini kan ada 2 yang dia soroti. Pertama soal pembengkakan APBN. Karena kata bahwa pemerintah itu sangat terbebani dengan besarnya APBN yang dikeluarkan untuk mensubsidi bahan bakar minyak. Padahal banyak sekali hari ini para pengamat ekonomi mengatakan bahwa sebenarnya untuk jatah untuk subsidi BBM itu ternyata lebih kecil dibanding misalnya seperti LPG, terus juga sektor-sektor lainnya. Bahkan kalau kemarin rangkaian diskusi seperti misalnya Bang Antoni Budiawan mengatakan bahwa biaya untuk subsidi dari BBM ini hanya 11 triliun, sementara pemerintah mengatakan ada sekitar 502 triliun. Ini artinya duit ini kemana gitu? Untuk apa bosnya? Ini kan bertanya-tanya juga publik, sebenarnya mana yang benar? Sementara pengamat bilang bahwa di APBN kan hanya 11 triliun, tapi Pak Jokowi mengatakan bahwa ini 500 triliun lebih gitu. Ini posnya untuk kemana? Ini menjadi pertanyaan karena tidak ada di luar APBN. Ini juga menjadi persoalan yang belum bisa dijawab pemerintah. Harusnya ini bisa dijelaskan kepada masyarakat bahwa benar mana yang benar gitu. Karena ketika misalnya Bang Antoni Budiawan ataupun siapa pengamat lain misalnya Bang Rizal Ramli mengatakan itu tidak benar, itu kan ada konsekuensi hukumnya. Ini kan lucunya hari ini rejim hari ini bukan melawan fakta-fakta itu, tapi mereka malah menggunakan buzzer untuk membiaskan isu soal kenaikan harga BBM ini. Bahwa misalnya dibanding-bandingkan kenaikan, lu bisa pakai BBM segitu, tapi lu nggak bisa nggak terima naik BBM misalnya 10.000, tapi ngerokok 2 bungkus katanya bisa. Itu kan lucu jadinya logikanya. Artinya logika yang dipakai rejim hari ini adalah logika sontoloyo. Harusnya kan ketika ada banyak pakar-pakar yang kritis terhadap kebijakan negara, harusnya dibalas lagi dengan data. Hari ini kan rejim hari ini tidak mampu membalas itu. Kalau memang data yang disampaikan oleh pengamat ekonomi itu salah, maka pemerintah itu berhak menangkap. Kalau memang yang dikatakan misalnya Bang Antoni Budiawan salah, ataupun misalnya Bang Rizal Ramli, tangkap dong Bang Antoni Budiawan, tangkap dong Bang Rizal Ramli, karena sudah misalnya memberikan data-data yang tidak fakta sesuai dengan apa yang diberikan pemerintah. Tapi hari ini mereka tidak bisa, bahkan cenderung menyalahkan bahwa performa BBM ini hanya kepada sentimen kelas. Jadi antara si kaya dan si miskin. Jadi karena ini tidak tepat sasaran, artinya kalau memang tidak tepat sasaran, harusnya bukan dinaikin harga BBM-nya, tapi bagaimana distribusi itu bisa diberikan kepada orang yang berhak menerima
menerimanya. Tapi hari ini tidak mengenai soal itu. Ini kan menjadi kecurigaan publik hari ini ketika ada BBM naik, karena angkanya cukup fantastis, bukan sembarangan. Ini udah hampir ratusan triliun gitu. Nah ini yang terkait juga. Belum kita ngomongin soal isu yang terbaru ini, bagaimana pemerintah mengintervensi perusahaan swasta karena melihat ada satu harga yang berbeda. Itu kan lucu jadinya. Sementara kan mereka jelas mengikuti harga pasar. Nah, kenaikan harga BBM itu kan menjadi perbincangan hari ini menjadi oleh mahasiswa. Jadi menurut saya sih soal subsidi ini harus dijelaskan kembali oleh pemerintah secara detail, dan pemerintah juga harus mencari cara yang kreatif, karena menurut saya tidak kreatif gitu. Di saat rakyat sedang sulit, dia malah bikin rakyat lagi susah gitu. Dan seakan-akan hari ini pemerintah menjadi dewan penolong bagi masyarakat. Dia merasa bahwa kita sudah dibebani oleh subsidi, padahal faktanya subsidi itu adalah uang rakyat juga. Itu hasil dari pajak rakyat juga. Dan dia menyalahkan itu. Ini kan lucu, ini kan alasan klasik yang digunakan dari rezim ke rezim. Berarti permasalahannya tidak pernah selesai soal BBM ini. Atau jangan-jangan ini akibat dari dampak korupsi sistem yang terjadi di sektor energi. Karena hari ini kita lihat beberapa kali kan kalau tidak salah ya bahwa harga minyak dunia ini turun. Tapi kan hari ini pemerintah belum pernah satu kali pun ketika minyak turun itu melakukan penyesuaian untuk menurunkan harga BBM. Sementara di sebelah sana Pertamina selalu rugi. Itu kan jadi mekanismenya saya nggak tahu itu gimana tuh. Tiba-tiba Pertamina selalu rugi. Ini kan juga harus dicari sebenarnya harus diselesaikan juga oleh presiden. Pernah nggak presiden hari ini membuat BPK? Bagaimana LHP dari Pertamina? Bagaimana kinerja Kementerian SDM? Terus juga hari ini kita belum tahu juga bagaimana kuota yang dimiliki energi minyak di Indonesia. Perjanjiannya bagaimana? Kuotanya sebesar mana? Karena kan hari ini kita selalu dibenturkan dengan impor dan impor lagi. Sementara kan mereka selalu membanggakan bahwa kita hari ini sudah mempunyai kilang minyak Bukrokan, sudah mempunyai kilang-kilang yang ada di Jawa Tengah atau Jawa Timur dan selainnya. Ini kan lucu hari ini. Makanya nggak bisa kalau ngomong soal kedaulatan energi nantinya. Kalau memang sistem yang hari ini dibangun dari sektor energi tidak pernah diselesaikan secara struktural. Nah, masuk ke gerakan mahasiswa hari ini. Memang cenderung gerakan mahasiswa hari ini memang agak sedikit kurang masif, karena memang belum terkonsolidasi secara masif juga. Karena memang ada beberapa faktor-faktor, misalnya hari ini memang ada pergeseran nilai di gerakan mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak mungkin yang awal sudah rasakan, tidak seantusias apa yang dilakukan gerakan mahasiswa pada tahun 98, karena memang pastinya berbeda, dan bahkan polarisasi itu hari ini juga masih digunakan untuk meredam gerakan mahasiswa. Makanya tugas kita sebagai mahasiswa anak muda ini memang cukup berat. Bagaimana hari ini kita harus kembali lagi untuk membangun satu gerakan kelompok, kan tidak bisa kita mengandalkan lagi gerakan-gerakan lama, karena kita tahu lah bahwa di luar itu kan ada kepentingan yang lain. Maka kita harus munculkan kembali gerakan kepeloporian yang murni benar-benar hari ini memperjuangkan gerakan rakyat. Itu aja sih pengantar dari saya. Mungkin nanti bisa dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Ridwan yang telah menyampaikan aspirasi di dalam diskusi hari ini. Ya, mungkin pembahasan yang disampaikan oleh Bung Ridwan bagaimana juga tugas mahasiswa saat ini memang cukup keras sekali, bagaimana terus-menerus harus bergerak atas nama perlawanan daripada mahasiswa itu sendiri terkait kondisi dan
situasi masyarakat yang tiap hari dia sulit untuk mencapai kehidupan yang layak. Dan juga bagaimana kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM hari ini dipertanyakan bagaimana skema yang ingin dilakukan pemerintah atas bantuan langsung tunai ataupun semacamnya. Dan apa itu? Soal bantuan langsung tunai ini kita juga agak bingung nih. Sampai kapan pemerintah akan mampu melakukan alokasi bantuan langsung tunai ini? Sudah ada bisa memastikan bahwa kita sampai kapan? Karena ini tidak ada. Terus juga bukankah itu bagian juga dari pengeluaran anggaran yang bisa kurang bisa dirasakan langsung? Karena ini salah satu contoh soal bantuan tunai. Saya adalah salah satu keluarga nelayan. Setiap hari nelayan itu melaut, yang perahu kecil itu butuh 200.000 untuk sekali melaut. Bayangkan, bantuan tunai itu hanya 150.000. Terus di mana mau cukupnya? Artinya solusinya bukan soal itu. Kalau kita hari ini bisa mampu merebut kedaulatan kita sendiri, rakyat nggak perlu subsidi, rakyat nggak perlu dikasih BLT, karena kita sudah punya sumber daya alam yang luas, gitu, sumber daya alam yang banyak. Wah, itu sih hari ini soal BLT. Terima kasih. Dan juga bagaimana dinilai bantuan langsung tunai yang ingin diterapkan oleh pemerintah dinilai sangat rentan terhadap tindakan KKN, korupsi dan nepotisme. Dan bagaimana juga contoh sebelumnya, bagaimana BLT bantuan sosial yang telah diterapkan pemerintah dalam kondisi COVID juga menjadi suatu indikator untuk mengubah daripada penyaluran bantuan itu sendiri. Nah, lanjut ke pembicara selanjutnya untuk membahas bagaimana menaikkan BBM. Kita langsung saja ke Bang Daeng ya, selaku bagaimana kebijakan yang di pemerintah lakukan hari ini untuk menaikkan BBM itu sendiri, apakah tepat, Bang? Dan bagaimana juga respon dari masyarakat hari ini kan begitu banyak penolakan, dan juga para mahasiswa juga turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi tersebut. Dan juga daripada sistem ketika kenaikan harga BBM menjadi suatu penghalang untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, apakah sistem BLT itu mampu untuk menjawab atas persoalan yang saat ini sedang kita lalui bersama-sama? Langsung saja saya serahkan kepada Bung Daeng untuk merespon hal tersebut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan. Tadi penjelasan Bung Ridwan ini sudah bagus sekali. Holistik. Iya, hampir semua yang menjadi diskursus utama di isu kenaikan BBM. Hampir semua yang menjadi bahan diskusi pokok dalam isu kenaikan BBM ini dia sudah sebutkan. Pak Ridwan itu sudah sebutkan. Nah, saya mau mencoba narik lagi ke atas lagi. Sebetulnya begini, apapun yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi mulai dari hari ini sampai ke depan, apapun ya kebijakannya yang strategis, itu pasti akan berhadapan-hadapan dengan rakyat. Saya sudah meramalkan begitu awal-awal berbagai mega proyek infrastruktur yang sangat ambisius, ujungnya ini pasti jebakan besar dalam anggaran negara. Dan ini akan membuat pemerintah di sesi terakhir dia akan berhadapan dengan masyarakat, karena ketidakmampuan negara untuk mendapatkan uang dalam rangka melanjutkan anggarannya. Jadi untuk melanjutkan anggaran itu sudah tidak sanggup lagi karena terserangkap oleh beban yang ditumpuknya sendiri. Sama seperti kita misalnya di rumah tangga atau di mana, kebanyakan beban di awal-awal itu berantakan.
Jadi setiap kebijakan yang akan ditempuh ke depan pasti akan berdampak lain. Misalnya contoh sebelum kenaikan BBM, pajak PPN naikin 11%, itu langsung terkena belanja dan di 11%, ya kan? Terus misalnya listrik, pasti harus melakukan penyesuaian semua. Karena apa? Listrik aja sekarang udah rugi semua PLN. PLN itu sekarang oversupply listriknya itu 50%. Yang bisa dijual PLN dari listrik yang dihasilkan mereka itu 50% dari bisa dijual. Oversupply. Sementara PLN wajib beli ke swasta-swasta ini. Dari mana swasta begitu banyak muncul menghasilkan listrik? Karena mereka proyek 25.000 MW yang didominasi swasta. Itu sebabnya. Jadi ditariknya ke situ semua. Jadi di ujung beban terbebani dalam APBN ini tidak bisa melanjutkan. Nah di awal juga pemerintah ini menumpuk utang itu gila, numpuk utang untuk membiayai APBN. Tahun 2014 ketika Jokowi pertama kali jadi presiden, itu utang SBN surat berharga negara kita itu cuma 1.000 triliun, tambah sedikit lagi. Sekarang itu 4.000 triliun sampai dengan kuartal kedua tahun ini. 4.000 triliun itu tambahan India saja selama berapa tahun ini? 7 ya, itu 4.000 triliun, 3.000 triliun. Itu sebelumnya ditambah oleh pemerintahan yang lalu-lalu itu cuma 1.000 puncaknya. Nah sekarang utang ini sudah 4.000 itu SBN saja. Nah, ditambah lagi tambahan utang luar negeri. Tetapi sekarang ini, hari-hari ini, utang luar negeri itu sudah tidak bisa lagi signifikan ya. Jadi kalau teman-teman lihat perkembangan utang luar negeri pemerintah itu turun. Hari ini turun. Di tahun ini turun lalu diklaim oleh pemerintah bahwa dia berhasil menurunkan utang. Padahal bukan itu yang terjadi. Yang terjadi itu pemerintah sudah tidak ada lagi yang mengutangin karena tidak properly. APBN kita itu dianggap berisiko. Berisiko apa? Berisiko terjadi default, gagal bayar. Nah sekarang sudah nggak ada lagi yang mau ngasih utang. Nah SBN di tahun ini nambahnya sedikit sekali tahun ini, sekitar 160 saya cek tadi terakhir. Sementara kebutuhannya itu di atas 700 triliun. Jadi tahun 2020 nambah SBN 2020 nambah SBN itu 1.000, 2021 nambah SBN itu 900, 2022 ini target nambahnya 700. Nah dulu kemarin surat utang pemerintah itu dibeli oleh Bank Sentral, oleh Bank Indonesia. Tapi oleh internasional itu dipandang sebagai pelanggaran moneter yang serius. Tidak boleh Bank Indonesia itu membiayai fiskal, tidak boleh. Tapi dipaksakan. Nah dari mana uangnya BI? Saya sudah 1 kali berkirim surat ke BI, 1 kali berkirim surat ke Menteri Keuangan. Saya tanyakan dari mana uangnya BI itu untuk membeli surat utang negara. Gimana caranya mereka bikin uang? Saya tanya begitu, tapi belum dijawab. Kemarin sempat saya undang di satu lembaga resmi pemerintah. Saya pertanyakan, satu yang saya pertanyakan, bagaimana nasib uang bank yang ada di APBN 1.700 triliun? Bisakah pemerintah nanti di ujung membayarnya? Jadi pemerintah sekarang sudah meminjam uang bank untuk melanjutkan APBN kita. Sampai hari ini uang bank yang dipinjam pemerintah itu sekitar 1.700 triliun. Itu dari mengalihkan deposito orang segala macam ke surat utang negara. Nah, ini udah pakai uang bank. Ibarat kita melanjutin hidup ya, pakai pinjaman bank tiap hari itu nggak bisa bertahan. Nah, ditambah lagi uang yang lain yang dipakai, uang jam sostek, uang taspen, uang asabri, uang perusahaan asuransi BUMN, dana pensiun BUMN, semua dialihkan ke dalam surat utang negara. Ya, makanya di era ini ke depan, seluruh kebijakannya itu pasti akan berhadapan dengan masyarakat karena
ketidakmampuan daripada pemerintah untuk cari uang. Jadi tadi Pak Ridwan itu benar solusinya. Masalahnya itu ada di government, di pemerintah, di tata kelola pemerintah yang tidak beres. Jadi kalau tuntutannya, kalau menurut saya, kalau sebatas setelah kenaikan BBM yang sekarang, ini BBM bakal dikocok lagi, tidak akan berhenti di sini. Karena masalahnya itu ada di APBN yang tidak lagi punya kemampuan untuk kesinambungannya, untuk keberlanjutannya itu tidak bisa lagi. Dia harus bayar uang 4.700 triliun, dia harus bayar uang jam sostek sekitar 200 triliun, dia harus bayar banyak sekali yang dia bayar. Dia harus bayar utang luar negeri, utang SBN yang sekarang 4.000 triliun, dia harus bayar utang luar negeri yang sekarang sekitar 3.000 triliun. 7.000 sekarang utang pemerintah. 7.000 Anda kali 6% aja rata-rata bunganya setahun. Berarti 6 kali 350 triliun itu bunga doang. Belum kalau pas jatuh tempo, datang jatuh tempo sekali aja di tahun depan 2023 itu rata-rata jatuh tempo semua utang. Itu bayangkan bisa 700 sampai 800 triliun pemerintah butuh uang untuk membayar bunga utang dan cicilan utang. Nah sekarang teman-teman bayangkan bagaimana caranya fiskal ini atau APBN ini bisa dilanjutkan. Sebelum saya diskusi teknis soal APBN, itu nggak bisa lagi. Jadi kalau saya kemarin saya bilang udah menyerah aja, gantian orang yang bisa cari uang dari dia. Kalau nggak menyerah nggak bisa. Kalau dengan pola sekarang nggak bisa. Tahun 2023 pemerintah itu sudah dilarang oleh seluruh badan otoritas resmi internasional seperti IMF, dan saya bilang otoritas resmi ya, oleh lembaga supranasional. Bank Indonesia dilarang untuk membeli surat utang negara. 2023 sudah nggak boleh. Batas terakhirnya tahun ini. Dari mana pemerintah mendapat uang? Dari PPN 11%, sementara daya beli masyarakat ambruk, ya orang berhemat, nggak belanja. PPN-nya tidak konsumsi masyarakat. Jadi sampai di situ, sampai di bagian APBN ini, kira-kira bagaimana nasibnya di 2023? Makanya sekarang ini era di tahun 2022 ujung ini, September, Oktober, November, Desember itu sebetulnya cari uang untuk 2023. Ini kalau nggak dapat ini stuck, government shutdown kalau istilahnya Amerika. Tapi kita nggak punya istilah itu. Default, gagal bayar bisa, tapi nanti puncaknya itu saya belum bisa. Belum pernah terjadi dalam ekonomi kita itu pemerintah gagal bayar itu belum pernah terjadi. Tapi kalau penglihatan saya terjadi karena terlalu besar. Jadi kapasitas di awal utangnya itu dan ambisi mega project yang dibiayai BBM, penyertaan modal negara ke BUMN dan lain sebagainya itu udah di sini. Nah, bagaimana dengan migas BBM sendiri? Nah, saya mulai dari Pertamina sama dengan PT. Pertamina itu selama ini menutupi harga-harga yang berubah secara internasional. Dulu pernah untung karena penurunan harga minyak dunia. Berikut setelah naik, nah ini DDR. Pertamina itu pakai utang untuk menutup harga-harga ini. Karena di dalam APBN itu subsidi itu cuma Rp1.000 per liter BBM. Dulu waktu ada premium Pertalite tidak disubsidi. Waktu ada premium dulu, premium itu 1.000, solar itu Rp500. Nah, bagaimana kalau terjadi harga yang tinggi sekali, di ujung dibayar dengan kompensasi. Jadi ada dua jenis dana di dalam APBN itu, ada dana subsidi ditetapkan bersama DPR, ada dana kompensasi yang dihitung dari selisih harga antara yang terjadi di pasar dengan harga yang dipatok di awal oleh pemerintah. Nah, begitu terjadi selisih harga ini diganti dengan kompensasi di ujung. Kompensasi itu dibayar di ujung setelah debat dengan Menteri Keuangan segala macam. Tapi Pertamina ada di sini. Maka kalau lihat perkembangan utang Pertamina itu melejit
naik. Tapi kapasitas yang terbangun di dalam Pertamina masih segitu aja, kan? Perhatikan. Yang namanya BUMN itu pasti jadi alat penuntutan. Begitu juga dengan PLN. Bangun kapasitas pembangkit banyak, tapi untungnya kecil. Karena subsidinya kecil, tapi yang lain itu kompensasi, yang hitung di ujung lah audit segala macam itu. Tapi orang kalau perusahaan itu ya, yang cash flow-nya tiap hari kayak listrik, BBM, dibakar itu berat. Maka saya menduga mana yang lebih dulu akan kolaps. Apakah pemerintah, government center tidak punya kemampuan sustainability anggarannya, atau perusahaan-perusahaan strategis yang terpaksa mengabdi pada kepentingan pemerintah, bukan PLN. Ya kan harus taat, kalau nggak pecat. Wah, dirut BUMN tinggal pecat aja Pak Erick Thohir sama Sri Mulyani. Ya kan, pecat. Jadi mereka takut lah. Dengan bicara begini, mana ada orang yang berani speak out tentang keadaan keuangan mereka. Tapi kalau Anda bersahabat dengan 1-2 orang di dalam, misalnya dia udah bilang di sini bang, udah berat. Nggak punya cash flow nanti dibayar di ujung. Sementara subsidi yang ditanggung di APBN itu cuma 1.000 perak itu setiap bulan. Nggak ada di APBN. Nah, sekarang begitu premium dihapus dari Pertalite itu masih keputusan Sri Mulyani ini mengambil kebijakan menaikkan harganya. Karena Pertalite tidak disubsidi di APBN itu belum dibicarakan. Ini sekarang misalnya 2023, Anda cek ada nggak Pertalite di dalam nota keuangan 2023? Tidak ada, karena dia bukan BBM subsidi. Tapi kok harganya ditetapkan? Sekarang sudah ditetapkan kan oleh Menteri Keuangan. Ini bisa jadi malpraktek. Harusnya diputuskan DPR dulu sebagai BBM bersubsidi, baru dibicarakan berapa subsidi untuk Pertalite. Tapi tidak ada. Nah, ini bahaya juga. Itu cuma malpraktek. Maksudnya Pertamina sudah tanggung dulu ya, tanggung sampai nggak mampu, selesai Pertamina. Nah, itu yang terjadi dengan BBM. Jadi begini, memang ada banyak yang menjelaskan yang ini ya. Saya hanya memberi kunci persoalan. Kalau soal produksi, impor, itu semuanya sudah mekanisme pasar. Walaupun minyak itu diproduksi dalam negeri, kilang-kilang Pertamina itu tetap membelinya dengan harga pasar dan dibelinya dengan mata uang asing dolar. Jadi sebetulnya antara impor dengan produksi sendiri hanya berpengaruh terhadap neraca perdagangan saja, tidak mempengaruhi harga dia kalau terhadap pembentukan harga sama saja Anda beli di luar dengan Anda beli di dalam. Jadi sebetulnya sejak Undang-Undang 22 2001 atau sejak amandemen Undang-Undang Dasar, sejak neoliberalisme diberlakukan, antara produksi minyak kekayaan alam kita ini dengan pengolahan dan konsumsi sudah nggak ada kaitannya. Semua berlaku di dalam mekanisme jual beli yang ada di dalam istilahnya rantai supply chain daripada BBM ini. Jadi sebetulnya kalau mau kembali menguasai hulu ini semua oleh dulu Undang-Undang 71, seluruh hulu minyak itu dikuasai Pertamina. Jadi kos pembelian minyak Pertaminanya itu bisa diminimalkan karena hulunya dikuasai oleh Pertamina. Sekarang hulunya dikuasai oleh perusahaan yang berbeda. Apalagi sekarang kayak Rokan, walaupun punya Pertamina tapi dia subholding. Dia perusahaan yang beli sendiri yang harus tetap untung di subholding Rokannya. Jadi namanya PHE, Pertamina Hulu Energi. Dia itu satu entitas unit sendiri untuk berbisnis. Ada yang dijual ke Pertamina, ada yang diekspor ke luar negeri. Jadi sudah mekanisme udah pasar. Karena Undang-Undang 22 2001 tentang migas itu ya seperti itu. Lalu pada sisi yang lain, produksi minyak kita itu nggak pernah naik. Dulu zamannya terakhir SBY sudah di angka 700 ribu barel per hari, sekarang tinggal 600. Dulu kalau zaman Pak Harto 1,7 juta barel per hari. Sekarang kebutuhan nasional kita itu 1,5 juta barel per hari. Jadi separuhnya diimpor minyak. Nah, kegagalan paling besar di dalam
perkara ini adalah kegagalan di dalam menaikkan produksi minyak nasional. Makanya tadi pertanyaannya Bung Ridwan, SDM ngapain aja? Oh, produksi minyaknya nggak naik-naik, benar semua tadi. Pas dengan rute yang ingin saya sampaikan. Nah, terkait dengan pembentuk harga yang sekarang, ya satu-satunya cara untuk menahan agar harga BBM terjangkau itu adalah dengan subsidi. Tapi tadi poin harus ditetapkan melalui APBN. Kalau dengan mekanisme kompensasi kayak gini nanti main loh mereka. Disinilah sumber tidak transparannya pertama kali muncul itu karena menggunakan kata kompensasi. Mulai main-main. Tapi kalau ditetapkan melalui mekanisme APBN, mekanisme anggaran, lebih kita bisa pastikan ukurannya. Nanti kita monitor, kita kontrol rakyatnya itu lebih gampang karena itu sudah diputuskan oleh DPR. Nah, satu-satunya cara untuk menahan harga supaya tidak naik ya pakai mekanisme ketetapan DPR untuk memberikan berapa pemberian harga atau subsidi kepada harga BBM yang diproduksi oleh Pertamina. Sebab kalau enggak nanti nggak ada kepastian dan gampang sekali semua itu mereka mainkan. Nah, yang terakhir dari saya itu soal tadi Pak Ridwan juga singgung soal kuota BBM yang jebol. Wah, ini kan pertanyaan saya sama beliau di awal-awal. Ini ekonomi masih begini, tapi kok kuota BBM jebol? Pertumbuhan ekonomi masih 3%, tapi tiba-tiba solar naik 3 juta KL. 3 juta KL itu sama dengan 3 miliar liter. 3 miliar liter itu kalau dikali 17.000 harga solar atau 15.000 sekarang itu bisa bayangkan ya. Sekitar 450 triliun. Solar jebol ke 3 KL. Pertalite jebol menjadi dari 22 juta KL ke 27 juta KL. Hampir 30 juta KL. Sekarang berarti jebolnya 5 juta KL, tambahan 7 juta KL. Itu kira-kira kebutuhan anggarannya sekitar 100 triliun untuk mengatasi. Nah, jebol ini kenapa? Ya kan? Ada yang main-main dengan barang ini. Kenapa? Karena pengawasan pemerintah tadi tidak benar. Kemungkinan juga melakukan pembiaran. Contoh, saya kasih contoh. Setiap kenaikan harga komoditas di Indonesia, di internasional, selalu solar jebol. Ya kan? Berarti solar dipakai oleh industri yang berbasis komoditas itu tadi. Sawit, tambang, batu bara sudah menikmati harga internasional yang hebat sekali ya. Harga batu bara sekarang $400 per ton. Ekspor batu bara kita itu 650 juta ton. Kalau harga batu bara sekarang dikali dengan jumlah yang diekspor, itu nilainya itu sama dengan 3.500 triliun. Berapa negara dapat dari batu bara? Paling tinggi 20 triliun. Tapi mereka terindikasi memakai solar subsidi. Solar yang murah tadi. Solar itu 5.500 teman-teman ya. Kalau dijual ke tetangga aja, ke negara tetangga lewat penyelundupan, dia bisa jual sampai 15.000. Bayangin aja. Jadi permainan ini tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat kecil. Ini pasti orang punya kuasa, karena numpuk duitnya gampang. Nah, itulah kira-kira untuk pengawasan. Jadi kalau bilang opsi menaikkan harga, bukan opsi satu-satunya. Bisa pakai pengawasan yang ketat. Jangan solar dipakai oleh industri berbasis ekstraksi sumber daya alam. Mereka sudah menikmati keuntungan dari ekspor dan lain-lain. Pengawasan yang lebih ketat lagi bisa misalnya untuk kendaraan di sini misalnya hanya sepeda motor atau mobil berkapasitas bawah yang dipakai angkutan masyarakat yang boleh nelayan boleh memakai solar subsidi. Yang mobil mewah ya janganlah, boleh diatur begitu. Tapi kenapa nggak mau ngatur? Nah, saya juga mengajukan pertanyaan saya seperti itu. Kenapa nggak mau diatur? Jangan-jangan ada yang tidak terbaik. Dulu ada rencana digitalisasi. Jadi setiap kita beli BBM nama kita langsung kecantum di sana, plat mobil kita. Tapi kenapa dilawan dan ditolak? Ada yang main juga sih. Nggak mau ada pengawasan. Begitu ya, jangan terlalu banyak saya. Ya, makasih. Jadi
Ya, terima kasih untuk Bung Salamuddin Daeng karena penyampaiannya dan aspirasinya dalam diskusi hari ini terkait permasalahan bagaimana produksi minyak yang tidak meningkat dan kita kebutuhan minyak dalam negeri, dan memberikan suatu rekomendasi bagaimana menyikapi permasalahan hari ini dengan memberikan suatu pengawasan ke setiap SPBU dan juga memberikan suatu contoh bagaimana sebelumnya juga menerapkan digitalisasi dan ditolak oleh berbagai kalangan. Dan lanjut ke pembicara selanjutnya, Bang Martin untuk menyikapi dan merespon bagaimana isu-isu terkini. Ya, terima kasih Bung Yoga menerapkan di sini hari ini. Saya melihat situasi BBM bukan hanya seperti ujung dari kesemrautan, ujung dari kesemrautan. Kenapa saya bangga dari hal itu? 90% lebih mobilisasi di Indonesia masih dipengaruhi oleh bahan bakar fosil yang kita sebut dengan BBM. Nah, kemudian skema bantuan mulai keluar, yang saya pikir juga bukan jawaban. Tidak ada catatan berhasilnya bantuan itu tersalurkan sepanjang Republik ini berdiri. Paling dekat adalah bantuan COVID, semraut, dan bantuan-bantuan sejenisnya yang pernah tersalurkan. Jika pemerintah saat ini menyatakan bahwa ini adalah wujud dari etikat baik pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakatnya, maka itu sebuah yang tidak bisa kita yakini adalah sebuah kebenaran. Ada yang berkata begini, mengulang hal yang sama untuk mencapai hal yang berbeda, untuk mencapai sesuatu yang berbeda, itu kebutuhan. Untuk katanya untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara yang sama gagal, ya itu namanya sedang membohongi. Itu catatan penting bagi saya soal bantuan langsung dan BBM. Itu namanya membohongi. Kecuali bisa dinyatakan bahwa bantuan itu pernah berhasil. Dan catatan media dan catatan riset apa tidak ada yang menyatakan itu pernah berhasil sampai saat ini. Nah, ada juga ketidakadilan di soal BBM ini. Saya pikir juga kita kemana-mana juga dikendalikan oleh bahan bakar fosil. Sialnya bagi para pekerja, tidak semua perusahaan menyediakan tunjangan transportasi atau BBM. Sialnya begitu. Jadi kebijakan apapun soal BBM ini sudah pasti itu tidak pernah akan menyentuh keberpihakan kepada masyarakat. Tidak ada satupun fakta yang tersaji bahwa pemerintah melalui skema BBM memang melindungi masyarakatnya, baik secara ekonomi dan kesejahteraan. Tidak ada. Nah, kalau soal BBM saya rasa tadi sudah sangat holistik dari dua narasumber tadi. Saya ingin berbicara pada dampak sosialnya saja. Nah, saya melihat ini sebuah kegagalan rekayasa sosial kita sebagai masyarakat Indonesia. Bagaimana kita? Mungkin tadi Bung Moderator sudah mendahului dengan banyaknya persoalan-persoalan ini. Jika itu dikumpulkan semua dan kita ingin mencari kesimpulannya, yang ada adalah kegagalan masyarakat. Siapa yang bertanggung jawab? Orang yang berkuasa. Nah, orang yang berkuasa. Bukan soal siapa dapat apa dan bagaimana. Intinya siapapun yang berkuasa,
baik di eksekutif, di legislatif dan di yudikatif, ya semuanya. Karena 3 kekuasaan inilah yang sebenarnya menciptakan kondisi kita saat ini dan ke depan. Saya akan berkata bahwa ada upaya untuk membangun determinasi sosial yang baru. Contoh tadi mungkin ada curhat soal mahasiswa yang begini atau berdiskusi. Kemudian orang yang berkuasa akan coba menciptakan determinasi sosial baru. Siapa? Basel. Basel akan dilengkapkan sebagai determinan baru. Gitu. Nah, ini saya sebutkan dengan kegagalan rekayasa sosial. Seharusnya yang menjadi determinasi sosial di situ adalah para pemikir, kelompok intelektual yang kemudian mencerdaskan masyarakat ini. Fungsi itu diganti. Kelompok intelektual tidak lagi menjadi determinasi sosial saat ini. Saya melihat seperti itu. Sehingga siapa yang tercerdaskan dan siapa yang terbodohi saat ini itu menjadi wilayah yang sangat sulit ditelusuri. Nah, rasionalisasi apapun yang dilakukan untuk mengiyakan BBM, RKUHP, apalagi itu Bung Moderator, Sistiknas, apa 3 periode, apa lagi? Ya, rasionalisasi apapun yang diciptakan, saya tidak melihat determinasi sosial yang seharusnya dalam struktur sosial itu memberikan faktor dominasi terhadap perubahan ini tidak terjadi. Justru yang terjadi adalah saya bukan mengecilkan Provisi Buzzer, saya tidak ada sentimen dengan Provisi Buzzer, termasuk terutama dengan beberapa buzzer-buzzer itu. Justru yang terjadi coba menyamakan pengalaman intelektual, mungkin saya katakan Bang Daeng saat ini sebagai seorang peneliti atau riset, dia akan jauh nilainya ataupun akan sangat dianggap bodoh ketika disandingkan dengan seorang Deddy Corbuzier. Ilmu yang dimiliki dan pengalaman yang kalau dimiliki oleh Bang Daeng akan hilang. Nah, apa yang dilakukan saat ini adalah coba mengganti determinasi sosial yang seharusnya itu dalam konstruksi sosial di Indonesia menjadi peranannya mahasiswa ataupun saya katakan sivitas akademika, mulai dari dosen sampai tukang sapu di kampus. Nah, oke, kenapa kampus menjadi bergeser nilainya? Saya pikir memang selain jawaban keterpanggilan dan lain-lain adalah memang menjadi otokritik juga bahwa budaya nongkrong itu yang mengakibatkan itu. Budaya nongkrong. Nah, kemudian apa ya namanya tren aktivis itu kemudian coba disajikan melalui podcast. Coba disajikan melalui podcast, coba disajikan melalui media sosial yang akhirnya itu tidak mungkin akan dimenangi oleh mahasiswa. Bukan saya pesimis, bukan saya mendeskripsikan tentang mahasiswa ataupun aktivis mahasiswa. Teknologi itu mahal, Bu. Teknologi itu mahal. Orang yang hidup dengan apa ya kiriman bulanan dari orang tua dipaksa harus bersaing sama orang yang punya modal. Jadi sebenarnya penguasa sedang menciptakan kolam yang tidak mungkin kalian menangi atau tidak mungkin kita menangkan. Sedang menciptakan kolam yang tidak mungkin kita menangkan. Sedang menciptakan ekosistem yang dimana kita menjadi apa ya? Menjadi orang yang ataupun entitas yang akan menjadi mangsa. Dalam rantai makanan kita bukan paling atas. Nah, buruknya adalah realitas yang terjadi. Banyak aktivis senang main di kolam ini,
aktivis mahasiswa. Senang main di kolam ini. Kolamnya sama jadi ciptaan, ya. Datang yang sana, sini enak, ya. Sini aja pantangannya ada begitu. Nah, kemudian itulah yang mungkin banyak orang yang masih berpikir ideal untuk berjuang di jalan segala macam, tidak mengikut sana sini, tetap dengan keyakinan panggilan panggilan idealismenya. Saya pastikan tidak akan menang di kolam itu. Kolam cebong. Gitu. Nah, BBM hanyalah satu bagian dari upaya untuk menciptakan rekayasa sosial baru untuk penguasa berikutnya. Saya melihat ini mulai dari 3 periode yang dimain-mainin, RKUHP yang dimain-mainin, IKN yang dimain-mainin, Sisdiknas yang dimain-mainin, ya, menuju satu tempat yang sama, akan ingin menciptakan masyarakat yang begini, ya kan? Jadilah kita nanti, ya apa tadi? Kalau kata Pak Suripto, ABS, asal Bapak senang. Atau IKS kalau di kalangan mahasiswa, ikut kata senior kasih arahan ke A, ke A, senior kasih arahan ke B, ke B. Nah, gitu. Agar apa? Semuanya dalam rentang kendali, gitu. Nah, sialnya bagi rekan mahasiswa saat ini sangat jauh dari masyarakat. Sialnya, saya coba cek ke beberapa organisasi mahasiswa yang eksis, hampir tidak memiliki komunitas basis atau kombas, tidak punya sebuah perangkat desa yang memang dapat mencurahkan kreativitas dan idealismenya, tidak punya dampingan. Nah, sialnya begitu. Jadi jika dihadapkan dengan apapun tanpa persatuan bersama tanpa apa, kalau kolamnya masih begini, ya kalah. Nah, belum lagi ada yang cawe-cawe 3 periode RKHP dan segala macam. Buruknya lagi sekarang saya pikir RI itu presiden RI itu kan presiden Republik Indonesia lagi, saya pikir gitu. Seperti presiden relawan Indonesia gitu. Jadi kalau relawan yang ngomong usulnya diterima. Tapi kalau Wanggai yang ngomong dia nggak siapa-siapa gitu. Nah, begitu usulan relawan diterima, lalu menteri berpidato, kami mendengar aspirasi masyarakat, ya masyarakatnya relawan, ya iyalah gitu kan. Nah, kemudian muncul lagi yang saya bilang tadi dari media sosial, ya bolak-balik di situ, bolak-balik di situ, bolak-balik di situ, bingung, benang kusut. Ketika benang kusut terjadi, masyarakat akan apatis. Apa yang kita lakukan hari ini akan dianggap sebagai karena nggak dapat kue, nggak dapat jatah dan segala macam. Ya, saya pikir tantangan sih harus seperti itu ya. Gerakan sosial pasti mempunyai tantangan seperti itu. Untungnya Egon dengan PSSI-nya, tapi bukan PSSI Iwan Bule ya. Dengan PSSI-nya masih tetap bertol di jalanan, masih yang mungkin kemarin bahkan dicari-cari ya, sampai dicari-cari. Tanpa memikirkan bagaimana melawan rekayasa sosial yang mereka lakukan, saya pikir udah kita kejebak mulu di kolam yang sama. Kejebak balik lagi. Secapek-capeknya Bang Daeng protes soal APBN dan postur APBN, ya balik lagi. Beliau bukan relawan, suaranya nggak didengar. Gitu. Nah, kembali sedikit tentang APBN, saya pikir sudah sangat tidak sehat saya pikir. Jika 3.100 triliun dibagi ke 260 juta, palingnya cuma dapat per orang ya, per bulan ya, per tahun ya, dapat sekitar 12 juta. Artinya ya siapa bisa hidup dengan 1 juta? Enggak akan kecil, nggak bisa. Lucunya BBM juga dibuat uangnya belum ada. Dibuat untuk 2023 kita katakan 3.200 triliun, peningkatan 100 triliun. Ya uangnya belum ada 3.200, dicari dulu hari ini. Jadi kita bicara apa? Bicara uang yang tidak ada, tapi utangnya sudah ada. Uang yang
belum nampak, belum kelihatan, belum tersedia, tapi utangnya sudah tersedia. Lebih cepat dari bayangannya. Saya pikir ini sebuah kritik yang membangun bahwa jika ingin menginginkan masyarakat Indonesia ini lebih baik dan mempunyai nilai yang lebih dan konstruksi sosial yang benar, ya kita memang benar-benar ya setia aja dengan Pancasila. Gitu. Apakah saat ini setia dengan Pancasila dengan kebijakan yang ada? Saya bukan maksud menghakimi atau apa, tapi saya meragukan itu. Wujud dari keadilan sosial itu kan, jika hari ini saya bisa makan daging ayam, maka yang ada di Natuna juga bisa makan daging ayam dengan sekilonya 10.000, di sana juga sekilo 10.000. Nah, belum lagi kita bicara minyak goreng dan lain-lain. Ampun, kalau karena tadi belum lagi masalah sampo dan lain-lain. Artinya ini memang sudah 10 masalah yang akhirnya yang tidak mampu lagi ditutupi dan akhirnya terpaksa keluar. Kemudian ini membingungkan karena mahasiswa memilih isu yang mana. Penguasa kan berpikir udah acaknya sekaligus, buangnya semuanya pelurunya, konsentrasi terpecah. Semoga aja masih ada orang-orang baik di tangan penguasa sana yang betul-betul setia kepada negara, bukan setia kepada yang rakus. Saya bukan pesimis, tapi hanya ya keyakinan itu saja yang terus saya pegang. Semoga masih ada orang baik yang memang masih peduli terhadap negara ini di lingkaran kekuasaan. Gitu. Mungkin itu untuk mendahului ini, Bung Moderator. Poin penting saya bahwa ini ada upaya untuk merusak rekayasa sosial kita yang telah konstruksi sosial kita yang telah baik selama ini dibangun. Baik, terima kasih untuk Bung Martin Siaan yang telah memberikan penjelasannya. Oke, kita nafas dulu untuk Bung Martin semuanya. Dan 3 pembicara itu membahas bagaimana menaikkan BBM daripada penyaluran bantuan langsung tunai dan juga kuota minyak yang menjadi pemerintah untuk menaikkan BBM itu sendiri, dan juga terakhir sempat dibahas oleh Bung Martin bahwa ada upaya untuk merusak konstruksi sosial utama ini kita bangun, dan bagaimana juga daripada amanat konstitusi Pancasila sendiri, yaitu sosiodemokrasi yang harus diaktifkan lagi di negara kita. Hari ini tak kunjung terlihat bagaimana wujud daripada demokrasi sendiri. Pemerintah yang selalu melakukan tindakan represivitas dengan institusi keamanannya, yaitu Polri, dengan melakukan represif kepada kawan-kawan mahasiswa yang ada di daerah, dan tak jarang juga sering ditemui di Jakarta juga. Dan untuk itu kita sebagai mahasiswa terus-menerus memberikan suatu perlawanan atas situasi dan kondisi yang sedang kita rasakan sama-sama hari ini. Oke, dan saya suka komposisi narasumbernya. Ada teman-teman dari gerakan mahasiswa, dan juga ada intelektual, peneliti, Bung Daeng. Artinya apa? Saya mau bilang begini, kalau saya boleh flashback ke era 80-an, gerakan mahasiswa 80-an yang terus menstimulir sampai jatuhnya di baru. Yang saya mau bilang adalah kenapa komposisi ini bagus dalam diskusi kita. Saya kira nggak sia-sia. Kita dulu gerakan mahasiswa 80-an yang nyambung ke tahun 90-an, ke era 90-an, itu banyak menganut
mazhab atau paradigma praksis. Jadi ada penguasaan teori dan konsep secara kritis, ada refleksi, aksi. Nah, komposisi inilah sebenarnya akan bisa membekali kita secara bersama. Jadi ada penguasaan teori dan konsep secara kritis, refleksi dan aksi. Nah, mazhab ini, kalau saya istilahkan mazhab ini di dunia gerakan mahasiswa dimanapun itu sangat dipakai, gitu loh ya. Saya nggak bermaksud berpretensi memaksakan bahwa teman-teman aktivis gerakan mahasiswa hari ini harus kayak kita, tidak, enggak. Tapi saya cuma mau menyampaikan ini menarik dan bagus. Itu yang pertama, kan? Jadi sekali lagi, kalau boleh dibilang pilihan sikap politik yang kritis, ya ideologi praksis gerakan mahasiswa, penguasaan teori dan konsep secara kritis direfleksikan terhadap realitas sosial, seperti tadi Bung Martin bilang, bagaimana kita mencermati determinan sosial yang salah harus diperbaiki. Pendekatan ini pas, kalau menurut saya, ya kan? Itu yang pertama. Kedua, saya teringat apa yang dikemukakan seorang intelektual kita juga di era lalu, sudah almarhum Aswad Makassir. Saya kira teman-teman baca bukunya tahu semua. Beliau pernah bilang, gerakan mahasiswa itu seperti bangau yang terbang jauh. Dia akan kembali naik ke asalnya. Nah, pas kita cermati apa maksudnya, ya sifat bangau kan begitu, mengembara terbang jauh, dianalogikan ya. Tapi dia akan kembali manakala dia rindu tempat asalnya. Maksudnya begini ternyata, bahwa dunia sekitar akademika di kampus, ya kan, dia diorientasikan untuk belajar, mengejar HP dan sebagainya, selesai. Tapi nggak sebatas itu. Itulah kritik kita dulu yang dibilang kampus seperti Menara Gading. Bedanya apa dengan pabrik panci gitu kan? Masuk bahan baku, produksi, lempar ke pasaran, selesai. Terus memaknai eksistensi sebagai student yang katanya mahasiswa, siswa yang besar. Nah, sebenarnya otokritik kita secara bersama setiap generasi juga sama. Bukan ini cuma otokritik di era sekarang, sama semua. Jadi kita nggak perlu berkutat di debat hal yang produktif seperti ini, ya kan? Mohon maaf tadi seperti kekhawatiran mana seniornya, saya kira nggak gitu juga. Setiap generasi lahir di zamannya, setiap zaman itu akan ada tokohnya, itu alami, nggak usah khawatir. Ketika muncul satu gerakan yang masif, tokoh itu akan lahir dari situ. Justru kita jangan berpatron gitu loh, patronase, ya kan, nanti malah jadi melemahkan apa inferior gitu loh, jadi nggak percaya diri gitu kan. Tokoh ini tokoh semua ini, saya kira nih tokoh semua, percaya sama saya. Kita catat kalau ada gerakan yang masif, apalagi dia melawan ketidakadilan, akan lahir tokoh di situ. Soal nanti tokoh itu bagaimana dikemas, dimanage, ya ada proses, gitu kan? Nah, itu yang saya mau sampaikan. Jadi saya kira kalau hari ini tadi disinggung juga sama Bung Martin, isu Sambo, isu kenaikan ini, kenaikan itu, aduh, tata kelola negara ini memang udah bejat, gitu loh, udah bejat, kesimpulan bersama semua. Maka untuk memperbaiki faktor determinan sosial sehingga ada rekayasa sosial baru dalam kepentingan Indonesia yang lebih baik adalah satu bagi saya. Hari ini saya tulis status di Facebook, pilihan cerdas hari ini adalah biarkan keadilan mencari jalannya sendiri. Mari kita bergerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk saya Agus Prawo. Saya anak buahnya Pak Martin.
Untuk Bang Martin di pengurus pusat GKI saya selalu diajak aksi sama beliau. Jadi saya bertanya kepada abang-abang sekalian, termasuk juga Bang Salim yang sudah menyampaikan secara detail. Saya beberapa kali ikut diskusi terkait dengan BBM ini, kebanyakan narasinya harga BBM naik, nyasarnya ke orang kaya. Jadi nggak ada lagi pembahasan lagi setelah itu. Nggak ada yang membahas kenapa kemudian berapa sih harga sebenarnya hitungan daripada harga BBM ini. Seperti itu. Kemudian kenapa sejak dari zaman pemerintah Bapak SBY sampai sekarang investasi yang tadi dibilang oleh kawan kita dari PSSI terkait dengan kenapa nggak naik-naik kilang-kilang minyak kita itu kan nggak dibahas. Kenapa itu juga nggak dibahas oleh dari pihak pemerintah. Kemudian juga dari banyak sekali kebijakan atau rencana kebijakan seperti pembahasan pajak karbon dan sebagainya, itu kan juga kemudian berhenti semua. Dan akhirnya seperti statementnya Bapak Presiden kemarin, ini cara terakhir pemerintah. Padahal kan sebenarnya nggak ada yang tahu, kemudian ada BBM begitu, seperti itu. Karena kan sebenarnya kan ada banyak rentetannya, sudah banyak pembahasan terkait dengan kebijakan yang akan diambil, tapi tiba-tiba statementnya ini langkah terakhir pemerintah. Jadi saya bingung Pak. Nah, karena yang lebih membingungkan lagi di bulan Juli kemarin, Kementerian Keuangan Ibu Menteri Sri Mulyani itu bilang negara kita ini surplus. Nah ini bingung kita. Juli surplus, tapi Agustus dan sekarang masuk di September tiba-tiba porak-poranda semua. Nah ini bagaimana nih? Kita bingung nih bacaannya. Makanya apalagi kita tahu bahwa menjelang 2 tahun lagi kita akan menghadapi konsultasi pemilu lah. Apalagi yang sampai sekarang bingung juga dibahas adalah katanya dana pemilu nggak ada, begitu. Katanya dana pemilu nggak nyampe dengan yang diminta KPU. Nah itulah yang kemudian juga saya mau sinkronkan dengan tadi yang dilakukan Mas Aeng, bahwa negara kita ini menghadapi kenyataan yang sangat-sangat buruk. Yaitu tadi walaupun nggak ada istilahnya atau government shutdown itu, tapi saya sudah melihat bahwa memang arahnya ke sana. Nah seperti itu. Tapi Bang, ketika proyek kereta cepat bermasalah, duitnya ada Bang. Nah itu gimana Bang? Kita bingung tuh. Ketika Garuda bermasalah, tiba-tiba duitnya ada, gitu. Dan ketika bicara BBM, tiba-tiba duitnya hilang Bang. Nah itu kita bingung Bang. Kenapa bisa seperti itu? Desain siapa sih ini Bang? Gitu Bang. Abang lihatnya seperti apa? Karena ini yang heran Bang. Banyak kebijakan yang baik, tapi kemudian semuanya tertunda. Semuanya kemudian tertunda dan hilang. Itu untuk Bang Salim baik. Dan kemudian abang saya, Bang Martin, sorry ya Bang, saya tanya dikit Bang. Karena saya tadi setelah abang nyampaikan, hening semua di sini Bang. Gitu kan, nggak ada yang tentang, berarti kan itu benar-benar sampai masuk ke dalam nurani kita Bang, apa yang abang sampaikan itu Bang. Agak ngeri-ngeri sedang soalnya. Nah begitu Bang. Nah yang mau saya tanyakan Bang, saya lihat beberapa kali di masyarakat sebelum kenaikan BBM, mereka berpikir Bang, lebih baik BBM-nya ada, jangan langka, gitu. Apakah itu sekarang yang sekarang sedang dibangun oleh orang-orang ini, bahwa perubahan paradigma itu adalah yang penting barangnya ada, mau berapapun kita kuatkan, seperti itu. Penting kita ada Bang. Dan tanya kepada masyarakat atau kepada Gojek, kita nggak bisa jalan kalau nggak ada BBM. Kita ngantri lama, gitu. Minimal kalau ada duitnya gue bayar deh, gitu. Ada barangnya gue bayar deh. Sekarang begitu pemikirannya. Nah, ada yang mencoba memanfaatkan atau memang diciptakan pemikirannya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua Bang, yang terkait dengan gerakan, maksudnya gimana ya? Saya kayak juga ngomongnya, cuma pemikiran yang sekarang juga terbangun adalah buat apa sih protes kalau ujung-ujungnya naik juga, kan seperti itu. Sehingga akhirnya pemikiran yang sekarang muncul adalah ya gerakan ini hanya untuk formalitas aja. Yang penting gue sudah menunjukkan bahwa gue melawan,
sudah turun ke jalan. Tapi sekali dua kali aja, setelah itu selesai. Kenapa? Karena ya udah naik kok, kan begitu. Gak bisa gue lawan lagi kan. Seperti itu. Makanya abang gue tadi yang ngomong ini ya sepakat. Seperti itu. Tapi saya balikan kepada moderator, sesuatu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Bung Wawo dari kalangan mahasiswa untuk bertanya dan mungkin langsung. Oke. Nggak mau nanya tapi mau nanggapin boleh. Oke. Udah langsung aja berarti pertanyaan terakhir nih. Dia langsung dijawab oleh ketika pembicara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin para senior, kawan-kawan semua mahasiswa dan dari semua yang hadir di Prodem hari ini. Perkenalkan, saya Mufti Arif. Biasa dipanggil kalau demo itu dipanggilnya Jongkel. Saya dari PSSI juga. Berkawan dengan, saya pikir berkawan dengan siapa aja lah, dengan siapapun. Mau lu kiri, lu kanan, ekstrem kiri, ekstrem kanan, berkawan aja. Tapi pertama saya nggak mau bertanya, karena saya dapat undangannya diskusi interaktif. Bukan tanya jawab, kalau tanya jawab nanti saya telepon atau personal aja. Pertama saya mau ngomong soal kolam, karena saya suka main di kolam. Tadi Bung Martin menyinggung soal kolam. Nah, saya suka nih ngomongin kolam. Soal kolam yang dibuat, kemudian kita masuk main di kolam itu. Zaman berubah dan bergerak. Tidak stuck bahwa angkatan 45 diteruskan angkatan 70, angkatan 98 dan seterusnya. Zaman berubah dan bergerak. Gak mungkin sampai sekarang masa Bang Kia lagi aktivis, gitu kan? Tadi Bang Kia pun ngomong akan ada tokoh berikutnya. Zaman berubah dan bergerak. Dan soal kolam, kita nggak masuk ke kolam itu sebenarnya, Bung Martin. Saya agak bukan masuk ke kolam yang disediakan atau dalam kemajuan teknologi sekarang. Ingat, Obama salah satu faktor yang memenangkan dia dalam memenangkan pemilu Amerika itu media sosial, Facebook. Dia bikin fanpage, dia share semua visi-visi dan seterusnya. Kemudian yang kedua, revolusi Mesir, Arab Spring, ada pesan yang diteruskan terus menerus untuk menjaga suhu politik lewat perangkat yang kita pegang sekarang. Jadi kolam itu juga bisa kita manfaatkan, kita belokkan arusnya. Mungkin saja. Jadi juga jangan pesimis. Masih ada kawan-kawan yang tetap setia di jalan. Oh, itu akan terus, itu akan tetap. Tapi juga jangan anti terhadap kemajuan teknologi. Kita manfaatkan itu dengan baik. Banyak perubahan juga yang didorong atas faktor kemajuan-kemajuan itu. Jangan juga antipati. Tuh, itu soal kolam. Kita enggak ke kolam itu juga cuma nengok-nengok aja. Oh begini, oh mainnya begini, oh berarti kita mainnya begini. Tuh, enggak nyebur kita enggak. Mancing aja kalau dapet, alhamdulillah. Kalau nggak dapet kita racunin aja kolamnya sekalian. Tapi zaman terus bergerak. Saya juga gimana ya soal kolam tadi? Masa sih masih banyak juga sebenarnya kawan-kawan mahasiswa yang tadi disebut, masih banyak yang pengen sebenarnya memiliki kesadaran sosial, tapi tinggal aksi sosialnya saja. Yang sadar banyak, orang udah sampai dapur-dapur kok sekarang. Mahasiswa itu kalau yang pulang pergi mau berangkat, dia kan ibunya itu masak sambil ngedumel, minyak goreng naik, gitu. Kan kita juga denger, kita juga terdampak semua. Apapun kebijakan yang diluar pemerintah kita tolak. Mau lu keluarin kebijakan apa kita tolak. Gua nggak peduli. Prinsip kita tuh yang di PSSI apapun kebijakannya tolak. Apalagi di singgung soal ijazah, saya kadang-kadang kurang paham ijazah dan seterusnya. Tapi kemudian bahwa situasi ini harus direspon dengan cepat. Karena semua kelompok per hari ini pun
Yang saya ingat di cerita-cerita dan diskusi kawan-kawan itu, semua berangkat dari kampus. Kita lupa berangkat dari kampus. Yang bikin saya menarik ketika BBM mulai naik, Unhas adalah kampus pertama yang aksi di depan kampus. Unhas menolak kenaikan harga BBM. Gak ada embel-embel A, B, C, D. Kita berangkat dari kampus. Betul Bang. Maka tawaran itu sudah muncul, tawaran itu di PSSI. Kita harus mulai dari kampus agar kampus menjadi simbol perlawanan kembali. Saya nggak peduli embel-embel mau GMKI, ganti apa, nggak peduli PMI, nggak peduli, berangkat dari kampus agar kampus kembali menjadi simbol perlawanan dan bunyinya pasti keras kalau kampus. Nanti kalau gue embel-embel capek-capek lah. Berangkat dari kampus. Mungkin itu aja. Saya nggak mau tanya atau apa. Sudah cukup jelas dan menarik diskusi pada hari ini. Terima kasih kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bung Yonel karena telah menyampaikan bagaimana pandangannya terhadap gerakan mahasiswa saat ini, dan mungkin langsung saja saya kasih pergerakan daripada mahasiswa dan masyarakat sendiri bagaimana untuk menghadapi kondisi masyarakat atau mahasiswa yang mengidap daripada melempem ataupun tidak mempunyai mental yang besar untuk menjawab ataupun memberikan suatu layanan gugatan kepada pemerintah yang gagal, dan juga bagaimana menghilangkan kebingungan di kalangan mahasiswa, terutama bagaimana mahasiswa sendiri masih mempunyai suatu stagnan atas persoalan dan ingin bergerak kemana dan apa. Dan juga yang terakhir mungkin ditanyakan seperti apa gerakan ini, apakah gerakan ini menjadi suatu protes yang ditunggangi atau menjadi suatu gerakan yang real, benar-benar mewakili daripada suara rakyat. Oke, baik, saya persilakan waktu dan tempat untuk menjawab daripada pertanyaan tersebut. Dari Bung Martin dulu nggak? Terima kasih atas responnya kepada teman-teman yang hadir. Mungkin tadi sedikit saya ingat Bung Rizwan tadi bagaimana melawan atau menciptakan relasi sosial yang bagaimana dirinya. Begitu tadi ya Bung dari Rizwan. Ya, membalikan ke realnya perjuangan. Kalau soal kuatnya atau melempem, mungkin saya nggak terjebak di pembedaan itu ya. Kalau saya berpikir mahasiswanya, gerakan mahasiswa, gerakan sosial saat ini masih kuat. Itu pertanyaannya, pemerintahan atau penguasa sekarang, apakah lebih kuat yang sekarang pada yang dulu? Gitu. Nah, kalau gerakan sosialnya masih kuat saya rasa. Unsur-unsurnya masih ada, artinya kelompok budayawan masih bisa berpikir rasional, kelompok intelektual masih berpikir rasional. Sayangnya zaman dulu tidak ada buzzer, mainnya di radio, mengundang orang-orang yang pro ataupun ingin merasionalisasi masyarakat, mengundangnya di radio, tayangan di radio, didengar di radio. Gitu. Saya pikir semangat masih kuat, tapi sekarang lebih tidak sehat, lebih tidak waras, sangat seperti belum selesai kita urai, belum selesai kita bedah, tiba-tiba kelompok yang salah satu dari kelompok jumping to conclusion, lompat dia langsung kesimpulan. Ya kita sebagai penonton akhirnya karena melihat semuanya pertandingan mengikuti permainan itu. Nah, kemudian soal dari pembicaraan tadi, saya pikir disiplin soal lakon atau
berperan. Mungkin ada yang berperan sebagai demonstran di jalanan, mungkin ada yang berperan sebagai influencer, mungkin ada yang berperan sebagai penulis. Gitu. Pembagian peran kan sangat penting dalam kesuksesan sebuah perjuangan. Gitu. Mungkin era abang-abang dulu 80-90 perannya terbagi rata. Gitu. Artinya ada keseimbangan, mampu memainkan keseimbangan untuk mendandingi kekuasaan dari penguasa, gitu. Sehingga lebih awet perjuangannya. Saya tidak pernah mengakui bahwa gerakan mahasiswa sekarang itu lemah atau apa, tapi terkadang kita lupa bahwa kita juga terbagi atas, ya kalau kita ibaratkan seperti yang dikatakan Dewo, sebenarnya kelompok determinasi sosial juga terbagi atas fraksi. Ada fraksi-fraksi juga di kitanya. Mungkin tadi Bung yang tadi ngomong bilang tidak peduli emblem apa latar belakang apa itu namanya cawe segala macam ya. Ya itu sebuah realitas kita bahwa kita terbagi atas fraksi. Gitu. Yang jadi soal terkadang nggak mampu kitanya, bahkan era saya juga yang tidak, ya masih baru, tidak mampu menyeimbangkan ini, tidak mampu menciptakan keseimbangan antara fraksi. Kembali lagi balik kepada kepentingan ataupun kebutuhan internal masing-masing fraksi. Ada yang pencapaiannya cuma di sini, ada yang pencapaian di sini, ada yang pencapaian cuma di sini. Kalau kita telisik lebih dalam, sebenarnya pembagian lakonnya itu kan bisa kita sekat, gitu. Ya kalau kita sudah sekat pembagian lakonnya, ada yang sebagai penulis, ada sebagai influencer, ada sebagai apa, ya secara teoritis itu akan menjawab algoritma sosialnya. Yang tertandingilah dengan kelompok kecil untuk melawan kelompok yang lebih besar. Walaupun di sana uangnya limited, di sini ya uang gizi saya katakan, makanannya pun nggak sehat, gorengan kan gitu. Penuh kolesterol, nggak tahu nih minyak 3 hari lalu kah, seminggu lalu kah, begitu. Tetap kita asik. Dan orang-orang seperti kita biasanya lebih berbahaya. Karena mampu nggak tidur, di saat mereka tidur kita ngasah pisau kan begitu. Mereka silat kita tusuk kan begitu. Selesai kekuasaan. Nah, saya pikir tidak gerakan mahasiswa bukan melempem. Gerakan sosial saat ini bukan melempem. Gitu. Kekuasaan saat ini itu sudah berlebihan. Bayangkan ada satu lembaga ya, yang mempunyai logo Trihata menguasai hampir semua lini. Dia menguasai narkotika, dia menguasai KPK, dia masuk ke Kosbuat, Bakamla, dia masuk ke perhubungan, dia masuk ke semua. Ya. Apa yang kita rasakan saat ini, apa yang saya rasakan saat ini, saya meyakini itu akibat dari ketidakseimbangan kekuasaan ini. Di jawaban saya, ya kita kembalikan lagi keseimbangan itu. Gitu. Kita kembalikan lagi keseimbangan itu. Nah, kemudian Bung Awang tadi apa? Bung Awang Mas Wawo tadi. Oh, mungkin ya dari pertanyaan itu kan seputar bagaimana pergerakan mahasiswa dan masyarakat itu sendiri yang tadi saya rangkum. Gimana nih mau? Oh iya, mungkin jawab sedikit tadi ya. Nah, terakhir soal pola, saya pikir kadang juga kita nggak sadar kalau masuk. Gitu. Penting bagi kita bahwa tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Hari ini ya saya duduk di sini ya karena kebetulan saya kenal dengan beberapa orang di sini. Ada peristiwa yang terbangun sebelumnya, peristiwa ini, sebelum peristiwa ini terjadi. Orang yang menarik sebenarnya soal kolam ini, karena di situ ada ikan piranha, ada buaya, ada ular, ada belut, ya kan. Ada juga yang berujung gitu, plankton atau apa gitu. Nah, menjadi kemudian kita akan ya analogi kolam adalah bagi saya setiap siapapun yang di dalam
secara suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, akan menjadi predator bagi sesamanya. Kita akan saling makan di dalam, kecuali dengan catatan, ya, kita berhasil menciptakan siapa primus inter pares dalam kaum kita yang menjadi acuan kita. Dalam sosiologi masyarakat kuno, primus inter pares adalah seperti ketua suku ataupun orang yang dianggap intelek atau dianggap orang sebagai penasihat spiritual atau apa. Tapi dalam konteks budaya modern sekarang, yang memang kita angkat dia berdasarkan hati nurani kita, bukan dengan sistem voting atau apa. Kita dalam satu garis mengiyakan bahwa dia memang cocok dan kita harus akui itu, supaya tidak ada kita saling makan. Ya, hari ini mungkin kelompok kanan tidak suka kelompok kiri, kelompok tengah kadang ke kiri, kadang ke kanan, kayak mau mirip, saling intip dan segala macam. Agenda besar itu. Bagaimanapun penguasa tetap akan terus menciptakan pola bagi kita, supaya mereka bisa mengendalikan dalam eskalasi tertentu. Ketika mereka ingin rendah, dia rendah. Ketika mereka ini apa? Intinya kekuasaan harus tetap tergantung. Kekuasaan harus diciptakan oleh ketakutan atau kecintaan. Gitu. Saat ini dua hal ini saya rasa dipakai. Diciptakan kecintaan, diciptakan ketakutan. Langgenglah kekuasaan ini. Dan saya pikir siapapun itu orang yang dibalik ini ya, saya akui cukup cerdas. Saya pikir cukup cerdas, tapi tidak kalah cerdas juga dengan kekuatan kita sebenarnya jika kita sadari dan kita ulik. Nah, jika ada yang terlewat nanti saya akan lanjutkan ke narasumber yang lain. Oke, terima kasih untuk Bung Martin atas tanggapannya dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh kawan-kawan. Untuk itu langsung saja diberikan kesempatan pembicara yang lain untuk menjawab dari pertanyaan. Ya, banyak lagi diskusi menarik. Saya selalu senang kalau diajak diskusi di mana saja. Coba datang, walaupun jauh. Karena biasanya di diskusi itu selalu ketemu sesuatu yang original, yang baru original. Misalnya tadi sebenarnya Carlos bilang tadi ini langkah terakhir pemerintah. Memang langkah pertamanya apa? Itu bisa jadi kalau saya nulis artikel itu langsung jadi kata tagline bukan. Saya sebetulnya basic saya itu jurnalis, kemudian jadi peneliti ngamen. Kalau ada lembaga yang ingin meneliti apa ya saya ngamen lah, jajah. Dan karena saya nggak bisa tidur malam, tidur jam 3 jam 4, saya biasa membaca jurnal sampai 20 ke 30 sehari. Itu bukan baca jurnal, Pak, ngasah pisau. baca. Jadi pembicara sekali 2 kali. Kalau di Prodem ini, saya kan temannya Pak Dadang. Teman-teman Prodem saya bukan orang Prodem. Kalau revolusi ya saya berani, saya penulis, jadi saya tulis saja. Nah, tapi kalau teman-teman ingin diskusi untuk membedah secara apa ya dalam berbagai macam persoalan, sejauh eksperimentasi saya bisa saya bagikan karena banyak. Biasanya saya cukup puas kalau bisa bikin buku antara 3 sampai 4 bungkus tahun, saya puas. Tapi kalau saya enggak, saya sedih dan tertantang terus, belum bisa tidur. Jadi saya selalu tertarik dengan hal-hal. Saya ingin juga diajak bereksperimen untuk urusan lain, jadi gerakan mahasiswa. Ya, saya juga masih mahasiswa, umur juga masih umur mahasiswa, dan masih bisa diajak, masih bisa. Iya, umur berapa aja mas? Ini namanya orang tua pengen muda terus. Nah, masalah yang kita diskusikan hari ini bagus. Maka tadi saya coba akan masalah yang di atas lagi menyangkut sesuatu yang mungkin bisa jadi opportunity.
bisa jadi kesempatan, peluang bagi gerakan yang baru untuk men-take over, untuk mengambil alih kepemimpinan nasional. Jadi di antara seluruh gerakan umumnya yang pernah saya alami, belum sampai pada tingkat kepercayaan diri untuk bicara soal mengambil alih kepemimpinan nasional. Belum pernah saya diajak diskusi satu kali pun soal itu di dalam komunitas gerakan. Karena itu penting sekali. Anak-anak muda di masa lalu bicara soal mengambil alih kepemimpinan nasional dari tangan penjajah. Umur kita umur muda sekali. Tapi di generasi berikutnya kita terkungkung di dalam apa istilahnya, aktivisme, dan tidak membersihkan batin kita untuk melompat, untuk mengenali sesuatu yang lebih besar. Maka saya bilang, ya coba kita buka dulu hati kita. Jangan-jangan memang teman-teman ini yang akan jadi pemimpin 2024. Siapa tahu? Pasti banyak orang yang ingin membuat kalian tidak percaya diri. Banyak. Tidak mau. Orang-orang yang establis dengan keadaan sekarang tidak mau ada pergeseran. Nah, saya kaitkan dengan BLT, bantuan langsung tunai. Dan tadi saya nunggu sebetulnya ada yang nyeletuk bahwa bantuan langsung tunai itu ada hubungannya dengan 2024. Tapi belum ada yang menyadari. Makanya saya kasih tahu, ini dibagi-bagi untuk persiapan pemilu 2024, bukan untuk proyek piring masyarakat. Jauh, bukan. Ini bagi-bagi. Ya DPR juga dapat, seluruh mereka kan politisi semua dan mereka juga dapat ini dalam pemilu di 2024 nanti. Jelas dan solusi ya. Aku lupa tuh namanya siapa. Nanti aku kasih buku ini ya. Carlos. Nah, yang tadi soal produksi minyak, soal apa itu nanti aku kasih. Jadi ya semua seluk-beluk minyak ini sudah ada di tulisan itu. Kenapa produksi nasional kita turun, kenapa investasinya nggak masuk, kenapa ini nggak masuk. Nah, bisa diceritakan panjang lebar, termasuk sumber masalah utamanya. Mungkin kalau kita buka itu sebetulnya karena reformasi itu sendiri, pergeseran itu ada reformasi, lalu di atas jalur reformasi itulah dilakukan pengrusakan secara besar-besaran di seluruh lini kehidupan ekonomi. Saya dulu pertama kali setelah reformasi mulai terjadi, saya langsung ngintip perubahan regulasi sendirian. Saya mengintip proses perubahan regulasi di Indonesia, seluruh perubahan undang-undang. Saya datang, saya rekam, saya cari siapa donaturnya, siapa yang membiayai undang-undang ini, siapa yang membiayai undang-undang itu. Saya tulis tuh. Saya beri judul buku itu Kudeta Putih, Pelembagaan Kepentingan Asing di Indonesia, menceritakan siapa di balik seluruh undang-undang yang lahir di era reformasi, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar. Saya tulis semua. Siapa? Ya nanti cari bukunya ada di Gramedia. Jadi harus rajin membaca, jangan anti diskusi. Walaupun sudah tua, rambut sudah memutih, kita umur kita mungkin nggak jauh beda. Kalau rajin membaca, insya Allah rajin. Makan. Insya Allah rambutnya menghitam lagi. Iya, bisa. Benar Bung? Johnny Adrian dong. Kalau rajin mensugesti itu sendiri. Jadi itu. Nah, seluruh perubahan regulasi itu bukan atas kehendak bangsa Indonesia. Memang dibutuhkan pengurusakan. Sampailah dia ke undang-undang migas, ini undang-undang 22 2001 berujunglah pada cerita migas yang kita alami sekarang. Jadi kita habis sudah. Sekarang kalau kita mau menata kembali diri kita, ekonomi kita, bangsa kita, maka kata kuncinya itu kita mesti kembali kepada spirit berdirinya bangsa ini. Spirit itu tercantum di dalam pembukaan
ini sebetulnya sesi yang saya cerita di awal tadi, awal terjadi gabungan sakral, kalian semua harus keluar dengan pemikiran yang orisinil untuk menata ulang ini, bukan sekedar merespon satu dua isu. Penataan secara keseluruhan dan itu perlu didiskusikan. Jadi kalau hari-hari ini sebetulnya teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ibu sekalian, hari-hari ini, detik-detik ini, sebetulnya seluruh teman-teman di Indonesia ini sudah bicara pada level strategi dan taktik. Sudah harus menentukan langkah-langkah secara konkret. Kalau nggak telat lagi, langsung aja ketemu rumuskan. Belum ketemu rumuskan lagi, ulang lagi dan seterusnya. Jadi kalau saya sih sarannya cuma begitu Bu Martin. Nggak bisa ngasih banyak karena saya udah lama sekali nggak bereksperimen di gerakan, cuma nulis dikit-dikit sendiri di rumah. Saya rasa begitu, moderator. Oke, Bung Dai, terima kasih atas jawabannya yang memberikan suatu pelantikan ada pemikir-pemikir mahasiswa untuk terus bergerak melawan atas sistem yang terus-menerus mengeksploitasi daripada tenaga-tenaga masyarakat dan juga alam yang ada di Indonesia. Mungkin pembicaraan selanjutnya merespon daripada pertanyaan dari kawan-kawan sebelumnya. Mungkin Tuan, dipersilakan waktu dan tempatnya. Sebenarnya tadi jawabannya sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber ini. Bahwa tadi menjelaskan tentang Bang Devi menjelaskan. Sebenarnya saya ingin tambahkan saja sedikit saja. Sebenarnya gerakan hari ini sebenarnya tidak menonton. Kenapa saya bilang tidak menonton? Faktanya hari ini gerakan protes yang ada di Indonesia itu masih ada dan hari ini juga masih merata. Artinya di sini problemnya bukan di gerakan ini, tapi hari ini itu tadi kalau sudah disinggung sebenarnya oleh di sini belum ada satu kelompok. Nah itu yang menjadi problemnya hari ini. Karena sangat penting dari sejarah manapun, gerakan manapun, gerakan perubahan itu lahir karena ada kekelompokan, karena ada kepemimpinan dan salah satunya dipimpin oleh anak-anak muda. Itu aja sih. Dan tadi yang paling menarik sebenarnya soal saya kan ada pertanyaan soal demokrasi. Bagaimana sih demokrasi kita seharusnya kan? Sebenarnya kalau saya sih pesimis kalau kita misalnya hari ini ngomongin soal demokrasi ini harus begini-begini. Sebelum berbicara itu sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita mengambil alih kekuasaan itu. Karena saya tidak percaya kepada hari ini. Kalau misalnya kita punya hari ini solusi untuk demokrasi terbaik ini, saya nggak percaya kalau hari ini elitnya masih rejim yang berkuasa baik di istana, baik di legislatif, eksekutif dan lainnya. Ini menarik, nanti bisa menjadi diskusi ke depan soal visi gitu, gerakan rakyat untuk mengambil alih kekuasaan. Itu aja sih kalau dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk Bung Ridwan atas penjelasan dan respon daripada pertanyaan yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan. Mungkin dari tadi kita pembahasan bagaimana juga tata kelola negara dan juga bagaimana kebijakan skema untuk memberikan suatu bantuan langsung tunai kepada masyarakat dinilai sangat tidak tepat, dan juga seharusnya pemerintah memberikan suatu opsi yang lain agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan bagi kita semua. Atau daripada kasus KKN itu sendiri yang masih melekat dan juga hidup di sela-sela kehidupan masyarakat, dan juga daripada pelaksanaan demokrasi itu sendiri yang seharusnya diwujudkan yang real sekali untuk memberikan partisipasi publik dan juga aspirasi yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat agar terciptanya daripada kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kesimpulan daripada diskusi siang hari ini,
yaitu dengan adanya kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk menaikkan BBM hari ini harus diperketat pengawasannya dan membenahi tadi bagaimana tata kelola yang bermasalah saat ini di tubuh pemerintah dengan lembaganya, serta transparansi yang sebenar-benarnya untuk terwujudnya demokrasi yang bersih dan juga memberikan ruang partisipasi publik sebelum melangkah ke suatu kebijakan yang akan diterapkan. Harapannya daripada diskusi ini adalah bagaimana pemerintah mengetahui kondisi masyarakat dan yang diinginkan oleh masyarakat dengan melahirkan kebijakan yang pro terhadap rakyat, yang bukan memberikan kebijakan yang menindas rakyat agar terwujudnya keadilan dan kesejahteraan dan terlaksananya Pancasila sebagai konstitusi kita bersama. Atas waktu dan tempatnya, saya berterima kasih kepada kawan-kawan, abang-abang, dan kakak-kakak yang tidak hadir dalam diskusi pada siang menjelang sore hari ini. Mungkin setelah diskusi hari ini berkumpul ya untuk foto bersama-sama. Salam berdesa, adil makmur, beradab. Mungkin closing statementnya saya serahkan ke pembicara ketika pembicara ini. Bung Mati, Bang, closing statement. Untuk memantik bagaimana gairah perlawanan masyarakat dan mahasiswa. Ini situasi yang paling saya tidak inginkan closing statement. Seakan-akan kita akan berakhir. Satu hal yang pasti, kekuasaan yang berlebihan itu sudah pasti tidak baik. Untuk mengamati penguasa itu akan selalu bermain dia akan selalu konsisten pada inkonsistensi itu. Jadi fungsi hak sosial adalah jalan terbaik bagi untuk menyeimbangkan kekuasaan. Kalau soal tadi ada wacana perebutan kekuasaan dan segala macam, ya, saya pikir bagaimana caranya dan segala macamnya itu harus dimatangkan benar. Tidak ada perjuangan tidak menghasilkan korban. Yang harus dipikirkan adalah meminimalisirkan korban. Siapapun itu yang akan jadi korban tentunya itu akan menjadi beban ataupun menjadi beban moral bagi kita. Kedepan saya pikir hal-hal seperti ini Bung Yoga mungkin harus sering, anak-anak muda harus sering diajak bicara, lebih diintenskan supaya memperbaharui pikiran dan diri kita masing-masing. Saya pikir itu mungkin dari saya, tetap berjuang di garis di mana kita seharusnya berjuang. Terima kasih. Terima kasih Bung Martin atas closing statementnya. Mungkin Bunda ingin menambahkan. Waduh. Bung Ridwan untuk closing statementnya agak memantik. Semangat. Kalau penutup dari saya sih, ini pesan untuk rejim aja. Ojo ke susu untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan rakyat. Lihat dulu situasi rakyat hari ini. Rakyat itu sudah sulit, jangan dibikin melarat. Kalau dan yang kedua adalah rejim hari ini harus jujur pada dirinya sendiri. Jangan menjadi rejim pembohong. Karena kalau memang tidak mampu mengelola negara ini, alangkah baiknya silakan mundur. Dan saya siap memimpin Republik ini. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Oke, baik, terima kasih atas partisipasi kawan-kawan juga pembicara untuk mengisi diskusi pada hari ini, dan harapannya setelah diskusi hari ini dapat dilaksanakan konsolidasi ataupun aksi-aksi untuk penolakan kenaikan BBM itu sendiri.